Ya, selamat sore saudara-saudaraku sekalian warga Sumba Timur yang saya kasihi. Pertama, saya harus mengklarifikasi berbagai hal teristimewa yang berkaitan dengan isu pajak itu sendiri yang terus dikumandangkan dari panggung ke panggung oleh saudara-saudara kita yang mungkin saja kurang memahami atau kurang informasi berkaitan dengan itu. Pertama, bahwa pajak dan retribusi daerah diatur oleh Undang-Undang 28 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 1 tahun 2004. Intinya bahwa dalam salah satu klausul pasalnya itu menyatakan bahwa setiap 3 tahun itu harus diadakan penyesuaian disesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan ekonomi, dan itu wajib hukumnya. Pertanyaannya, apakah Sumba Timur sudah melakukan itu sejak diundangkan tahun 2009? Belum. 2000, harusnya 2012, 2015, 2018, 2021. Karena Sumba Timur belum melaksanakan di bawah kepemimpinan pemerintahan sebelumnya, maka ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019, yang menyatakan bahwa Sumba Timur belum melaksanakan sesuai amanat undang-undang. Dalam posisi seperti itu, maka tiada pilihan lain bagi saya. Undang-undang memerintahkan hasil temuan BPK pemeriksaannya, kita ada temuan bahwa belum melaksanakan itu. Oleh karena itu kita melaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang tersebut. Jadi bukan kemauannya Chris Prying gitu loh, Nancy. Dan kenaikan pajak ini juga melalui peraturan daerah juga kita bahas juga di DPRD gitu loh. Jadi kalau hari ini ada anggota DPRD yang menyatakan pajak naik, ya saya pikir ya itulah namanya tahun-tahun politik ya, kita harus maklumi. Tapi bagi saya adalah bahwa saya melaksanakan aturan tersebut dan juga hasil pemeriksaan BPK yang memerintahkan seperti itu. Pertanyaan lanjutannya hari ini, apakah dengan kenaikan pajak itu kita tidak memperhitungkan juga masyarakat yang tidak mampu? Tidak. Dari jumlah ketetapan 91.000 wajib pajak tersebut, 56.000 kita memberikan stimulus rangsangan berupa pengurangan pajak penyesuaian. Bahkan kalau sekiranya masyarakat yang tidak mampu sama sekali, ya bisa dengan surat keterangan dari kepala desa mengetahui camat untuk kita bebaskan dia dari pajak tersebut, oleh karena memang tidak punya kemampuan. Karena hadirnya pemerintah untuk bagaimana memberikan solusi, bukan menciptakan persoalan. Oleh karena itu, kalau hari ini orang terus mempersoalkan soal pajak, ya saya pikir itu isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang sebenarnya dia menguasai tanah yang banyak, sehingga dia merasa bahwa wah, kalau harus membayar pajak lagi ini berarti saya harus mencari duit lebih banyak. Oh, salah satu yang bisa dilakukan adalah mengembuskan terus bahwa yang berkaitan dengan pajak. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada dalam tataran operasional di masyarakat itu terkonfirmasi bahwa masyarakat itu memahami, mengerti bahwa ini pilihan yang logis rasional yang diambil oleh pemerintah, dan mereka membayar. Itu terbukti dari apa? Pada masyarakat pedesaan bayar, masyarakat perkotaan bayar, dan realisasinya juga itu cukup signifikan gitu loh. Dan ketika diberikan penjelasan, mereka sudah memahami, mengerti. Jadi kalau hari ini juga masih ada yang orang ngomong terus tentang itu, ya saya pikir ya namanya juga politik. Orang terus mencari simpati agar mereka menjadi orang-orang yang memperjuangkan rakyat kecil. Padahal sesungguhnya mereka bertamengkan rakyat kecil, tetapi sesungguhnya ada kepentingan yang lebih besar bagi mereka,
Sumba Timur ini kecil, kita bisa lihat siapa-siapa yang menguasai tanah-tanah masyarakat itu, ya, dengan untuk dan atas nama, ya, katakanlah organisasi dan seterusnya, dan pada akhirnya itu ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Orang juga tahu gitu, dan kita tidak mau juga mempersoalkan itu. Ini kan pilihan hati nurani, pilihan-pilihan etis dari kita. Ya, yang perlu dicatat adalah saya pernah jadi kepala desa, pernah jadi lurah, pernah jadi camat, ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi tanya di Kelurahan Perliu, ada tidak pernah kita mengukur tanah masyarakat? Di Pandawai, tanya, apakah? Padahal ruang itu untuk terbuka sekali. Kita tahun 91 kita benar bisa. Saya bukan orang pendatang juga, anak asli yang di Klen juga di Canberra sini juga bisa pertalian darah dan seterusnya. Tapi kita perhitungan, kalau bukan hak kita, buat apa kita ambil? Gitu loh. Jadi marilah kita dengan hati yang bersih, ya, dengan nurani yang memang terpanggil untuk mencerahkan masyarakat. Teruslah kita membodohi masyarakat, mencocoki dengan informasi yang memprovokasi supaya masyarakat menjadi benci. Pada kenyataannya kita bisa lihat isu ini bukan hanya didengungkan ketika pilkada aja, pileg juga yang lalu begitu sudah didengungkan. Buat apa pilih PAN dan seterusnya dan seterusnya, ya, ternyata PAN menjadi pemenang lagi di Sumba Timur, ya kan, untuk pertama kali dalam sejarah perpolitikan di Sumba Timur, ya kan, menang. Dan saya rasa masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah pahami. Dalam 3,5 tahun kita sudah bekerja dengan berbagai persoalan. Ya gentle aja lah gitu loh. Kalau ada bekas bawahan kita yang bagus, kerjanya berprestasi, jadi sebenarnya kita bersyukur karena pernah menjadi atasan yang bersangkutan. Berarti kita berhasil mendidik yang bersangkutan. Ibaratnya kalau dalam dunia persilatan, kalau anak buahnya lebih bagus dari gurunya, wah itu bukan yang diomong anak buahnya, itu gurunya, sapa dulu gurunya gitu loh. Kan begitu, harusnya begitu. Tapi ya dalam fenomena hari ini, dalam tahun-tahun politik ini, ya justru kebalik semuanya. Anak buah tidak boleh berprestasi, anak buah tidak boleh lebih bagus dari atasannya. Kalau saya sebaliknya, justru kalau saya jadi kepala dinas sebelum jadi bupati, ada anak buah sekarang yang memimpin dinas lebih bagus, itu sesuatu yang membanggakan bagi saya. Dan itu yang saya sampaikan di mana-mana. Ini anak buah saya namanya Yanti Dapadeda, ini kepala dinas kependudukan, hebat orangnya. Dulu saya sudah dikatakan sudah bagus dalam memimpin dinas, tapi sekarang dia lebih bagus. Syukur, saya senang. Ya toh? Begitu juga ketika saya menjadi kepala bagian organisasi, kepala badan lingkungan hidup, staf ahli juga. Ya toh? Saya pernah bersentuhan. Sekarang anak buah saya ada beberapa kepala dinas itu banyak. Itu Pak Kris itu anak buah saya juga. DPMD Pak Erwin itu anak buah saya juga dulu. Jadi kalau mereka sekarang sudah jadi orang, ada kepuasan gitu loh. Kita senang melihat mereka berprestasi, kita senang mereka punya komitmen untuk memberikan pelayanan, ya. Jadi saya berharap pada masyarakat supaya lebih cerdas lah, ya, untuk bisa memfilter berbagai informasi, berbagai masukan, ya, dari para politisi lah. Jadilah pemilih cerdas, lakukan dengan riang gembira, senang, tanpa ada paksaan, intimidasi. Pilihlah sesuai dengan hati nurani untuk bagaimana menentukan Sumba Timur lebih baik. Karena yang menentukan hari ini adalah rakyat, dan kita memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Dan saya sekarang sedang cuti, tidak menggunakan fasilitas negara apapun untuk memberikan kesempatan kepada yang sama juga pada kontestasi
sehat. Saya pikir itu. Terima kasih dan terus kita berjuang untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat. Semua kita bersaudara, semua kita